Kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Ahok, nama yang tidak pernah berhenti diperbincangkan. Pria kelahiran Manggar berusia 56 tahun ini dikenal sebagai orang yang tegas, pemberani, dan jujur. Tak hanya membuat Ahok terkenal, ia juga kerap mengutarakan pendapatnya soal masa depan negeri ini. Bukan sebuah kebetulan, berikut ini 7 ramalan Ahok untuk Indonesia yang sudah terjadi. Pembuktian harta. Beberapa tahun silam, Ahok menyinggung soal harta kekayaan dan gaya hidup hedon pejabat. Adapun jejak digital video statement Ahok soal tantangannya pada para pejabat untuk berani melaporkan hartanya secara transparan itu diucapkannya dalam beberapa kesempatan wawancara. Pernyataan tersebut kini terbukti setelah buntut kasus Mario Dandi yang makin meluas kemana-mana, salah satunya gaya hidup sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo, jadi ikut terserot. Bahkan harta kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Tak hanya itu, sosok Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dianggap kerap memperhatikan pamer harta atau gaya hidup hedon pun kena imbasnya. Ya, saat ini Eko Darmanto pun ikut dicopot jabatannya, buntut sorotan tajam terkait gaya hidup mewahnya itu. Gimana nggak aneh, kerjaannya PNS tapi gayanya udah kayak pengusaha batubara. Aduh. Kebakaran Depo Plumpang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkap kejadian yang dikhawatirkan Ahok, yaitu tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, akhirnya menjadi kenyataan. Saat menjabat sebagai kepala daerah selama tahun 2014 hingga 2017, Ahok tak menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Alasannya, karena khawatir keselamatan warga terancam akibat terlalu dekat dengan depo Pertamina Plumpang. Ahok sempat memberikan peringatan kepada calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak memberikan janji politik sembarangan. Saat itu Anies Baswedan berencana membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa kepemilikan tanah sebagai janji politik dalam kampanye. Dan akhirnya ucapan Ahok menjadi kenyataan ketika kebakaran hebat melanda Depot Plumpang tanggal 4 Maret kemarin. Semoga tidak terjadi lagi ya kejadian seperti ini. Kutukan Ahok. Karma Ahok adalah istilah bagi mereka yang percaya sumpah yang pernah diucapkan mantan gubernur Jakarta tersebut pada saat terseret kasus penistaan agama. Ahok saat itu mengucapkan satu kalimat yang dianggap publik sebagai sumpahnya. Hal ini terjadi pada saat Ahok menjalani persidangan kasus penodaan agama pada 2017 silam. Dia menjalani sidang kasus tersebut dan divonis 2 tahun penjara. Di hadapan majelis hakim, Ahok pun membacakan pernyataan yang salah satu isinya berupa sumpah. Percayalah sebagai penutup, jika Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan, katanya. Tak sedikit tokoh tanah air yang konon terkena karma Ahok, mulai dari Habib Rizik dan Munarman yang mendekam di penjara, hingga Ormas FPI dinyatakan bubar dan jadi ormas terlarang. Kalian percaya karma nggak? Normalisasi sungai. Semenjak musim hujan, beberapa jalan di Jakarta dipastikan banjir parah. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun langsung jadi sorotan. Ramalan Ahok kembali menjadi nyata ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah mengatakan cara mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah ibu kota dapat diselesaikan dengan melakukan normalisasi terhadap seluruh sungai dan waduk. Dia menuturkan banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas sungai atau di pinggir sungai mengakibatkan penyempitan sungai tersebut, sehingga daya tampungnya ikut berkurang. Namun ucapannya tak pernah dianggap serius oleh Anies. Namun menjelang selesai tugasnya menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan berencana kembali melakukan sesuatu pada program warisan Gubernur Basuki Cahayapurnama, yakni normalisasi sungai.
Hal ini dilakukan untuk mengendalikan banjir jelang masa jabatannya yang akan berakhir tahun ini. Gimana nih tanggapan kalian? Rumah DP 0%. Ketika masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan sebutan retorika bukan ditujukan pada sosok lawannya, Anies Baswedan, tetapi ditujukan untuk jawaban Anies mengenai program DP atau down payment, uang muka 0% atas kepemilikan rumah warga DKI Jakarta. Menurut Ahok, Jakarta tidak memungkinkan untuk membangun hunian vertikal sebab harga tanah begitu mahal. Selain itu, kata Ahok, kota besar lainnya juga lebih banyak membangun hunian horizontal. Untuk meringankan warga yang tinggal di rumah susun, Ahok mengaku punya rencana untuk membebaskan mereka dari biaya pajak bumi dan bangunan. Sertifikat tanah. Lewat akun TikTok yang diunggah seorang netizen, Ahok terlihat sedang membahas soal sertifikat tanah kepada warga. Ia berkata kalau nantinya ia jadi presiden, Ahok akan menggratiskan sertifikat tanah kepada semua warga, yang dahulu selalu menjadi penghalang para warga untuk mengklaim hak milik mereka karena terbentur biaya yang cukup mahal. Siapa sangka, impian Ahok kini terwujud. Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat tanah secara gratis. Tidak hanya sertifikat tanah, pada kesempatan tersebut Presiden juga menyerahkan surat keputusan atau SK Perhutanan Sosial. Kepada para penerima SK, Presiden pun berpesan agar lahan yang diberikan tidak ditelantarkan dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Kiamat SPB. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, memprediksi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terancam sepi 5 tahun ke depan. Prediksi ini dikeluarkan Ahok bukan tanpa alasan. Menurut Ahok, ramalan tersebut muncul karena saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik. Di sisi lain, pengembangan kendaraan listrik juga sedang masif dilakukan pelaku industri. Menurutnya, apabila penggunaan kendaraan listrik meluas, maka kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM akan berkurang. Hal ini tentu berdampak pada bisnis Pertamina yang memiliki banyak SPBU. Karena alasan tersebut, Ahok meminta Pertamina betul-betul memikirkan ke depan terkait bisnis retail yang saat ini diandalkan agar berubah. Ahok meminta Pertamina untuk mulai membangun logistik dan rantai pasok. Apakah kalian juga sudah mulai tidak mengantri di SPBU? So, gimana nih menurut kalian mengenai ramalan Ahok ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers!